spesifik gitu ya. Kemarin slide kita yang terakhir sudah sampai sini ya kalau nggak salah ya. Jadi saya ulas sedikit ya. Jadi kalau kemarin kita sudah dahului dengan analisis korelasi ya, dan hari ini kita eh, fokuskan lanjutannya yaitu analisis regresi ya. Jadi sesi yang kemarin kita sudah tegaskan bahwa kalau kita melakukan analisis regresi pasti di dalamnya memuat analisis korelasi begitu ya. Tetapi kalau kita melakukan analisis korelasi belum tentu perlu dilanjutkan dengan analisis regresi ya. Nah, apa nanti pembedanya? Jadi kapan kita perlu untuk melanjutkan analisis korelasi kita itu dengan analisis regresi ya. Jadi kapan perlu menggunakan analisis regresi? Itu adalah kalau ada kepentingan atau ada tujuan untuk prediksi gitu ya. Jadi kalau ada kebutuhan atau tujuan untuk memprediksi Y berdasarkan X-nya gitu ya. Jadi kalau untuk kepentingan itu atau ada kepentingan untuk prediksi, maka kita perlu melanjutkan dengan analisis regresi ya. Nah, di sini sudah saya tulis ya. Jadi nanti ada versi bukunya ya. Jadi insya Allah nanti 2 minggu lagi, insya Allah ya, atau 3 minggu lagi ya. Versi bukunya yaitu analisis regresi ya, bisa saya share. Jadi sekarang masih saya edit ya. Ada beberapa bagian yang perlu saya perkaya dengan contoh-contoh ya. Sehingga nanti itu akan mengurai atau menjelaskan lebih lanjut slide singkat yang saya bagikan ini gitu ya. Jadi nanti selain kawan-kawan membaca dari buku-buku textbook ya, yang baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris dari penulis lain, nanti insya Allah dalam 2 atau 3 minggu ke depan saya akan share buku analisis regresi yang saya tulis ya. Jadi insya Allah nanti segera ya. Baik, jadi secara umum analisis regresi itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Kemarin sudah kita singgung ya. Jadi sudah kita dahului di pertemuan yang kemarin ya. Jadi nanti metode ini ya itu nanti bisa digunakan untuk melihat atau menyelidiki seberapa besar pengaruh variabel X ya terhadap variabel Y ya. Jadi ini nanti untuk kepentingan prediksi biasanya ya. Nah, secara matematik ya, ini kalau persamaan matematiknya, model regresi sederhana, sederhana itu berarti dia hanya memuat satu X ya, satu variabel bebas saja. Itu bisa ditulis Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X plus E begitu ya. E-nya itu apa? Kemarin sudah kita bahas ya, yaitu residunya ya atau errornya. Ini adalah ciri atau tanda bahwa ini merupakan model statistik, bukan model deterministik atau model matematik ya. Jadi model ini memuat error ya. Jadi memuat residu ya. Jadi itu adalah besarnya kemungkinan salahnya ya. Jadi Y-nya ini adalah variabel dependennya atau variabel respon. X-nya ini merupakan variabel independennya atau prediktor. Nah, beta nolnya itu adalah biasa disebut dengan parameter intercept begitu ya. Jadi atau titik potong. Jadi kalau di gambar itu, gambar ini kelihatan. Jadi garis regresi yang miring ini ya. Jadi titik potong yang dimaksud itu titik potong dengan sumbu Y-nya ini loh ya. Jadi di titik inilah ya, itu beta nolnya ya. Jadi nanti garis regresi yang kita hasilkan itu ternyata dia memotong sumbu X di titik mana gitu ya. Nah itu dinyatakan oleh parameter interceptnya ini ya. Nah B1-nya ini itu adalah biasa disebut dengan slope-nya ya atau koefisien regresinya yang menunjukkan perubahan nilai Y seiring perubahan nilai X begitu ya. Jadi B1 itu menandai atau melambangkan kemiringan garisnya ini ya. Jadi mungkin saja nanti kemiringan garis regresinya itu begini ya, atau begini ya, atau begini ya. Jadi kemiringannya bisa beda-beda. Nah, derajat kemiringannya itu dinyatakan oleh beta 1 ini atau disebut dengan parameter
slope ya, atau koefisien regresi gitu ya. Dulu waktu kita belajar persamaan garis lurus ya, kan dulu secara umum persamaan garis lurus itu yang kita pelajari di matematika itu kan persamaannya gimana? Y sama dengan A plus BX, begitu kan ya? Betul nggak? Y sama dengan A plus BX, gitu kan? Iya, Bapak. Oke. Nah, BX, B-nya itu ya, yang di situ merupakan koefisien dari X-nya itu kan dulu kita kenal sebagai gradien, gitu ya. Masih ingat konsep tentang gradien? Gradien garis? Masih ingat? Halo, teman-teman? Masih ingat ya? Masih. Gradien garis itu menunjukkan apa? Derajat kemiringan garis itu, gitu ya. Kalau cara menghitungnya, gradien garis itu ya delta Y per delta X ya. Jadi perbandingan antara eh, apa? Delta Y dengan delta X. Jadi nanti kemiringan garis ini kan dinyatakan dalam bentuk perbandingan ini per ini. Jadi kemiringannya sekian, gitu ya. Kalau misalnya ya delta Y-nya itu 4, delta X-nya itu 2, misalnya begitu. Berarti gradiennya berapa? Delta Y-nya itu 4, delta X-nya 2. Jadi setiap X-nya itu berubah 2 unit ya, 2 satuan, ternyata Y-nya itu dia berubah 4 satuan, gitu ya. Jadi ini kalau di papan tulis bisa saya gambarkan ya. Jadi gini, misalnya kalau ini berapa ini? Kalau ini sih delta X-nya itu 1 ya, betul nggak? Panjangnya ini loh. Ini 1 ya, dari 2 ke 3 ya, betul nggak? Iya, Pak. Nah, delta Y-nya berapa delta Y-nya ini? Delta Y-nya itu berapa? Dua. 2 ya, dari 6 ke 8 ya. Jadi setiap X-nya berubah 1, itu Y-nya berubah 2 ya. Jadi ini kalau dilanjutkan, sini 1 ya, 2, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Kemiringannya seperti itu ya. Bandingkan dengan kalau ada misalnya delta X-nya 1, delta Y-nya 1 ya. Jadi kalau delta X-nya 1, delta Y-nya 1, maka kemiringan garis ini akan berapa derajat dari 0 derajat? 45 derajat kemiringannya. Betul nggak? Betul ya? Jadi nanti garis regresi yang kita dapatkan itu kemiringannya itu ditentukan oleh nilai parameter beta 1 ini. Betul nggak? Nah, jadi nanti garis regresi ini kemiringannya akan seberapa ya, seberapa derajat, dan dia memotong dengan sumbu Y di titik mana itu akan ditentukan oleh nilai beta 1 dan beta 0. Dan itu nanti bergantung bagaimana eh, perilaku datanya atau datanya seperti apa gitu ya. Jadi nanti model regresi yang kita dapatkan, kita hasilkan itu pasti bergantung data yang kita miliki ya. Jadi datanya itu seperti apa gitu ya. Baik. Jadi ini gambaran singkatnya. Yang tadi adalah kalau Y-nya itu, sorry, kalau X-nya itu hanya ada satu ya. Kalau X-nya lebih dari satu ya, ada X1, ada X2, ada X3, sampai sebanyak P ya, maka persamaannya bisa seperti ini ya. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 ya, dan seterusnya ya, sampai XP ya. Kawan-kawan bisa bayangin nggak kira-kira nanti persamaan regresi yang X-nya lebih dari satu seperti ini, itu gambarnya seperti apa? Kalau tadi kan itu garis lurus ya. Jadi kalau tadi itu garis lurus dalam bidang 2 dimensi ya, dalam bidang ya, dalam bidang. Sekarang kalau X-nya lebih dari satu, anggap aja X-nya itu ada 2 gitu ya. Jadi ada X1, ada X2 ya, terus Y ya. Maka nanti persamaan regresinya ya, garisnya itu seperti apa gambarannya, bayangannya. Misalnya ini X-nya ada 2. Berarti nanti gambarnya itu seperti apa? Apakah berupa garis lurus? Apakah berupa garis lurus? Halo, kawan-kawan. Apakah berupa garis lurus?
Halo, mungkin ada yang menjawab ya. Apakah berupa garis lurus? Kok nggak ada yang menjawab ya? Halo, Iya, Pak. apakah berupa garis lurus? Iya, Pak, masih berupa garis lurus, toh, Pak. Oke, mungkin saja gitu ya. Mungkin saja berupa garis lurus ya. Kalau memang polanya adalah pola linier. Jadi kalau diplot ternyata memang pola linier. Apakah gambarnya seperti yang tadi itu, yang ketika kita bicara X-nya hanya ada satu, gambarnya seperti ini, dalam bidang kartesian seperti ini? Kalau ini kan ada sumbu X, ada sumbu Y, begitu ya. Kalau nanti X-nya itu ada dua, berarti sumbunya ada berapa? Sumbunya ada berapa? Kalau X-nya ada dua, sumbunya ada Dua. berapa? Halo teman-teman, ada berapa? Loh, saya ulangi ya. Kalau yang seperti ini ya, X-nya ada satu, ya, terus Y ya, Y-nya satu. Nanti kan sumbunya ada dua ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, nanti kalau X-nya itu lebih dari satu, misalnya X-nya itu ada dua ya, ada X1, ada X2. Berarti nanti gambar regresinya itu ya, jadi ruang untuk menggambarnya itu ya, tempat untuk menggambarnya itu, ada berapa sumbu? Ada berapa sumbu? Dua bukan, Pak? Berapa? Dua bukan. Dua. Kalau dua sama kayak tadi, Tiga ya, Pak. tiga ya. Jadi kalau dua kan sama kayak ini dong ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Kalau nanti X-nya ada dua, berarti kan ada sumbu X1, ada sumbu X2, dan ada sumbu Y. Y. Berarti gambarnya itu berapa dimensi? Gambarnya berapa dimensi? Dimensi berapa? Tiga dimensi. Tiga dimensi ya, dimensi tiga. Jadi kalau yang tadi itu dua dimensi, yaitu bidang. Gambarnya itu pada bidang gitu ya. Tapi kalau X-nya ada dua, berarti ada sumbu X1, sumbu X2, lalu sumbu Y. Berarti gambarnya adalah pada ruang tiga dimensi. Begitu ya. Ada sumbu X1, sumbu X2, lalu Y. Bisa bayangin nanti, maka garis regresinya itu dia berada pada ruang. Bisa bayangin? Bisa bayangin? Tetap berupa garis, sebuah garis, tapi garis itu tergambar dalam ruang tiga dimensi. Terbayang? Teman-teman? Terbayang. Terbayang, Bapak. Terbayang, oke. Itu kalau X-nya ada dua. Sementara sangat mungkin nanti model regresi kita itu X-nya lebih dari dua. Betul nggak? Misalnya kita penelitiannya pengaruh X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y. Misalnya begitu tuh. Berarti X-nya ada berapa? Empat. Kalau X-nya ada 4, berarti gambarnya kayak gimana? Kalau tiga dimensi, kita terbayang gambarnya seperti apa, ya kan? Dalam Iya, Pak. ruang. Tapi kalau variabelnya ada 5, kayak begitu, berarti gambarnya gimana? Apakah kita bisa membayangkan? Apakah kita bisa membayangkan gambarnya? Enggak, Pak. Nggak bisa, gitu ya. Kita hanya bisa membayangkan gambar pada ruang dimensi tiga, ya, tiga dimensi, ya. Kita sudah nggak bisa menggambarkan untuk dimensi yang lebih tinggi dari Tiga tiga, dimensi. ya, tiga dimensi. Jadi dibicarakan dalam matematika, kita bicara sampai dimensi 4, dimensi 5. Kalau di kalkulus kan kita mengenal ada dimensi n, gitu kan ya, betul nggak? Bahkan di n-nya itu bisa tak hingga, dimensi tak hingga, gitu kan ya. Kita bisa mengatakannya ya sampai dimensi tak hingga, tapi kita sudah nggak bisa menggambarkannya, gitu ya. Jadi nanti kalau ilustrasi visualnya, kita hanya bisa menggambarkan untuk dimensi 2 dan dimensi 3. Kalau dimensi 2 berarti pada bidang, kalau dimensi 3 berarti pada ruang. Begitu ya, pada ruang. Nah, baik. Jadi nanti kalau X-nya lebih dari 2, maka persamaan regresinya tidak kita visualisasikan. Atau tidak bisa kita visualisasikan, nggak bisa digambarkan, gitu ya. Tapi kalau dimensi 3, kita bisa menggambarkannya. Ya. Nah, baik. Apa?
Ini konsep ya, ini konsep penting supaya nanti kita memahami ya. Nah, nanti tahapannya kalau kita melakukan analisis regresi itu kan pasti diawali dengan pengumpulan data, pembersihan dan visualisasi data, lalu estimasi modelnya, lalu uji statistik dan validasi model. Nah, tahapannya seperti ini ya. Jadi nanti kita mulainya dari ngumpulin data ya. Ngumpulin data itu bisa secara langsung melalui survei ya, kita jaring melalui survei atau kita bereksperimen ya. Survei dan eksperimen dua hal yang berbeda ya. Betul nggak? Kalau survei itu kita tinggal apa? Kita tinggal ngambil, gitu kan ya. Jadi survei itu seperti orang ngambil. Sebenarnya datanya itu sudah ada sih pada mungkin pada manusia dan seterusnya ya. Kita tinggal mengukurnya gitu ya. Kita tinggal mengambilnya. Kalau survei itu tinggal ngambil ya. Kalau eksperimen itu seperti kita harus menanam, begitu ya. Jadi kita tanam, baru nanti kita lihat atau kita catat hasilnya ya. Jadi setelah kita tanami itu ya. Misalnya begini, ada judul penelitian misalnya begini. Apa? Misalnya judulnya adalah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Misalnya begitu. Itu melalui survei datanya ya. Jadi datanya itu berarti melalui survei ataukah melalui eksperimen? Melalui survei Survei. atau melalui eksperimen? Itu tinggal Dua kali, Bapak. tinggal ngambil atau perlu menanam? Tinggal ngambil. Tinggal ngambil. Kita cukup menyiapkan instrumen untuk mengukur motivasi dan juga untuk mengukur hasil belajar. Betul nggak? Betul. Motivasinya itu sudah ada di setiap diri manusia. Betul nggak? Kita tinggal ngukur aja, tinggal ngambil aja ya. Bandingkan dengan misalnya di judulnya begini, pengaruh penggunaan media X terhadap hasil belajar. Jadi pertanyaan penelitiannya itu apakah semakin sering menggunakan media X itu ternyata hasil belajarnya akan semakin bagus. Misalnya begitu pertanyaannya. Itu tinggal ngambil atau perlu menanam? Itu cukup survei atau harus bereksperimen? Eksperimen. Eksperimen. Oke, ya. Bisa jadi sudah ada sekolah yang menerapkan dengan berbagai macam, tapi umumnya kalau yang seperti ini belum ya, belum banyak. Kita harus melakukan eksperimen. Saya butuh 10 kelompok atau 10 kelas, misalnya begitu. 10 kelas itu, kelas A itu tidak pernah sama sekali pakai metode X, ya, media X. Kelas B itu ya sesekali aja pakai metode X. Kelas C itu kadang-kadang. Kelas E itu sering, misalnya gitu ya. Jadi pokoknya nanti dibuat grid begitu. Ini semakin ke sana semakin sering. Sampai kelas C itu dia selalu menggunakan media X gitu ya. Jadi nanti kita bereksperimen, yang ini pakai begini dan seterusnya. Setelah eksperimen lalu kita amati ya. Nah, kalau seperti itu berarti kita memperoleh datanya melalui sebuah eksperimen. Terbayang ya, halo? Boleh jadi data yang kita perlukan itu nanti bisa kita dapatkan melalui apa? Database resmi. Jadi data yang sudah ada ya. Misalnya data yang ada di BPS ya. Jadi kita nggak memperoleh sendiri ya. Kita akan kenal ya ada data primer, ada data sekunder. Pernah dengar begitu ya? Pernah, Pak. Kalau data primer berarti kita sendiri yang memperolehnya ya. Kita sendiri yang secara langsung mendapatkan data itu ya. Kita sendiri yang mengukurnya ya dan seterusnya. Tapi kalau data sekunder kita mendapatkan dari tangan kedua. Jadi data itu sudah tersedia, misalnya sudah ada di BPS. Yang ngumpulin ini ya orang-orang BPS. Kita tinggal ngambil aja di BPS. Berarti kita orang kedua. Kita hanya tinggal ngambil ya. Jadi ngambil rekapan data yang sudah ada. Itu kita kenal sebagai data sekunder gitu ya. Nah, hari ini untuk mendapatkan data-data yang sudah ada itu, yang sekunder kayak begitu, itu relatif mudah gitu ya. Nah, baik, setelah nanti data itu kita dapatkan, langkah yang berikutnya adalah pembersihan dan visualisasi data. Jadi data yang nanti kita peroleh, kita dapatkan itu nggak bisa langsung dipakai, nggak bisa langsung diolah begitu ya. Tapi data itu harus kita bersihkan dulu. Istilahnya adalah cleaning data, pembersihan data.
Jadi data yang kita dapatkan itu harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari kesalahan dan jangan bilang kekhilafan ya. Dibersihkan dari kesalahan dan kalau data kan nggak khilaf ya. Dibersihkan dari kesalahan dan keanehan gitu ya. Keanehan itu, data aneh itu istilah umumnya adalah outlier gitu ya. Jadi data yang kita peroleh itu kita periksa ya, kita cek apakah sudah tidak mengandung kesalahan ya. Jadi nanti ada sesi tersendiri ya, bab tersendiri yang bicara tentang cleaning data, pembersihan data. Tapi tidak kita bahas secara khusus di kuliah ini ya. Tapi di buku yang saya bagikan nanti insya Allah memuat itu ya. Jadi bagaimana caranya kita ngecek apakah data kita itu mengandung kesalahan apa tidak? Caranya gimana? Sementara data itu berlembar-lembar banyak begitu ya. Jadi kita nggak boleh langsung ngolah, tapi kita cek dulu data kita ini sudah tidak mengandung kesalahan atau enggak. Cara ngeceknya gimana? Untuk ngecek data kita itu mengandung kesalahan atau tidak. Caranya gimana? Ada kesalahan yang mudah terlihat, ada kesalahan yang tidak mudah terlihat. Ya. Contoh kesalahan yang mudah terlihat itu gimana? Jadi kita punya data berlembar-lembar, X-nya itu adalah misalnya X-nya itu apa? Hasil ujian masuk, begitu ya. Skor ujian masuk, ya. Jadi kalau kita masuk ke perguruan tinggi, ya, itu kan dulu masuknya ada tesnya, gitu ya, ada skornya, ya, skor ujian masuk. Nah, Y-nya itu adalah IPK, gitu ya. Kan diduga bahwa skor hasil ujian masuk perguruan tinggi itu bisa digunakan untuk memprediksi IPK, begitu ya. Jadi mahasiswa yang skor ujian masuknya itu tinggi, itu diprediksikan nanti IPK-nya apa? Diprediksikan IPK-nya juga tinggi, begitu ya. Jadi begitu. Misalkan berarti kita punya berapa kolom? Kolom nomor ya, nomor responden, lalu ada kolom X, ada kolom Y, begitu ya. X-nya itu adalah skor hasil ujian masuk, Y-nya itu adalah IPK. IPK biasanya menggunakan skala dari 0 sampai 4. Kalau skor ujian masuk, misalnya menggunakan skala dari, anggap aja 0 sampai 100. Misalnya 0 sampai 100 gitu aja ya. Meskipun nggak selalu skalanya begitu, 0 sampai 100. Misalnya begitu ya, 0 sampai 100. Sementara datanya ini pasti banyak ya, bisa ribuan. Misalkan sampel saya ini berukuran 3.500. Jadi barisnya itu ada 3.500. Jadi kita ngambil data ini biasanya kita dapatkan di mana? Data yang seperti ini. Kita perlu mengukur sendiri atau cukup ngambil? Cukup ngambil. Cukup ngambil. Di mana? Di mana? Di bagian akademik, ya kan? Di bagian akademik, kantor akademik, ya, itu ada. Saya sering minta data-data di akademik. Nah, jadi tinggal ngambil ya. Nah, data yang ada itu kan tidak bisa kita langsung olah ya, tapi kita cek dulu mengandung kesalahan apa enggak. Nah, sementara datanya berlembar-lembar ya, banyak sekali, panjang ke bawah. Kita harus ngecek data ini sudah tidak mengandung kesalahan ya. Sementara kesalahan itu ada yang mudah terlihat, ada yang tidak mudah terlihat. Yang mudah terlihat di mana? Misalkan ternyata di baris tertentu di kolom IPK itu kok apa? Misalnya adalah lebih dari 4. Jadi kok ada yang baris tertentu kok lebih dari 4 gitu ya. Jadi dicek ternyata ada di baris tertentu di kolom IPK itu ada nilai yang lebih besar dari 4. Berarti itu bisa kita pastikan itu pasti salah. Betul nggak? Itu pasti salah. Jadi mudah terlihat, oh baris ini salah ya. Kesalahan yang mudah dilihat ini termasuk ya. Dan juga nanti di kolom skor ujian masuk, tadi kan skalanya 0 sampai 100 ya. Kok ada baris tertentu, jadi yang lainnya itu hanya 3 digit, 3 angka ya. Kok ini ada yang 4 bahkan 5 digit gitu ya. Jadi tertulis misalnya adalah 8754. Misalnya begitu tuh, berarti 4 digit. Sementara yang lain itu paling tinggi berapa?
eh, 3 digit 100 paling tinggi itu ya. Ini kok ada 4 digit, pasti salah. Ini kesalahan yang mudah dilihat, gitu ya. Nah, kalau ada kesalahan seperti itu, berarti solusinya gimana? Jadi kalau ada di baris tertentu, ada data yang salah nih, maka solusinya gimana? Dihapus. Dihapus. Oke, tapi sarannya sebenarnya tidak langsung dihapus ya. Tapi apakah data ini mungkin diperbaiki? Misalnya kita cross check kembali di kantor, Pak, kok ini ada data seperti ini. Sebentar, dicek kembali. Ternyata bisa ditemukan koreksinya. Berarti data ini termasuk kesalahan yang bisa diperbaiki, gitu ya. Kalau nggak bisa diperbaiki, misalnya ternyata nggak bisa ditelusuri, ya. Ini dalam catatan sistemnya memang tertulis seperti ini, tapi ini nggak bisa dilacak, ya. Jadi nggak bisa dilacak, kita nggak tahu yang benar berapa, ya. Berarti data ini terkonfirmasi tidak bisa diperbaiki, ya. Nah, kalau ada data yang seperti ini, maka dibuang, gitu ya, atau tidak disertakan dalam analisis, gitu ya. Nah, ini termasuk kesalahan yang mudah dilihat, ya. Ada kesalahan yang tidak mudah dilihat. Apakah bisa dipastikan bahwa di kolom X maupun kolom Y yang sudah dia sesuai dengan kriteria, maksudnya tidak ada yang lebih tinggi dari 4, ya. Lalu digitnya juga semuanya seragam. Di kolom X itu ada paling tinggi 3 digit, di kolom Y juga semuanya 3 digit, ya, 3, sekian sekian, ya, 3 digit. Apakah bisa dipastikan bahwa kalau sudah seperti itu pasti benar? Belum Tidak. tentu. Tidak, Belum, ya. Pak. Jadi tidak. Tapi apakah dia bisa mudah terlihat? Sulit banget, ya. Kita mungkin hampir nggak bisa ngecek, ya. Nggak bisa ngecek. Ini sudah tidak mengandung kesalahan. Nah, kesalahan seperti ini yang umumnya tidak mudah dilihat, itu adalah bagian dari yang nanti merupakan faktor penyebab error tadi itu, ya. Jadi model regresi yang kita dapatkan, errornya itu adalah salah satu sumbernya adalah bersumber dari karena memang ada data yang salah itu. Begitu ya. Jadi yang penting adalah kita harus memastikan jumlah data yang salah itu tidak sangat besar gitu ya. Kita pastikan hanya sedikit gitu ya yang salah itu. Maka itu bagian dari sumber kesalahan. Karena dia nggak bisa kita cek, kita konfirmasi ya, tidak dia termasuk yang tidak mudah terlihat, berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Baik, jadi ternyata pembersihan data tadi itu tadi apa? Dibersihkan dari kesalahan dan apa tadi? Keanehan data. Keanehan data. Kalau yang tadi sudah kita bahas itu kesalahan ya. Nah, yang kedua ini kita cek dari keanehan ya atau outlier. Apakah data kita itu mengandung outlier ya? Umumnya sebagian besar data itu IPK-nya ya 2, sekian, 3, sekian. Kok ini ada 1 atau 2 orang ya? Itu kecil banget ya atau besar banget. Misalnya begitu. Jadi keanehan itu biasanya keanehan itu atau outlier atau pencilannya data yang mencil begitu ya, ekstrim besar banget ya, sangat jauh dari rata-rata ya, sangat jauh di atas rata-rata atau sangat jauh di bawah rata-rata ya. Jadi kalau misalnya umumnya warga itu tingkat pendapatan rata-rata per bulan itu sekian juta ya, sekian juta ya, nggak sampai banyak gitu ya. Tapi ini ada satu warga yang jauh sangat tinggi ya. Jadi rata-ratanya itu hanya 3,5 juta, tapi ini ada 1 atau 2 warga yang pendapatan per bulannya itu adalah eh, apa sekian T ya, sekian T ya, sudah triliunan begitu ya. Jadi itu yang sangat besar banget ya. Nah, yang seperti itu kita sebut sebagai data aneh ya atau data outlier, data yang mencil begitu ya, ekstrim terlalu besar dari rata-ratanya ya. Nah, data yang seperti itu apakah kita sertakan dalam analisis secara umum? Baiknya kita sertakan atau gimana kalau ada data yang outlier kayak begitu? Baiknya kita apa? Diapain kalau ada data outlier? Data ini ekstrim. Data ini sudah benar sih, tapi dia aneh. Anehnya itu
ekstrim ya. Tapi memang faktanya begitu, gitu ya. Maka nanti data yang seperti itu, yang mencil tadi itu diapain? Dibiarkan, dilanjutkan. Dibiarkan, disertakan dalam analisis ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau dalam statistik ya, statistika atau ilmu statistik, kalau ada data outlier, maka sarannya adalah dia tidak disertakan dalam analisis kelompok ya. Dia harus dipisah atau perlu dipisah ya. Dia tidak dibuang, tapi dia dipisah, dianalisis secara khusus, dianalisis tersendiri begitu ya. Jadi nanti dalam laporannya kalau ada penelitian survei begitu, rata-rata pendapatan warga di desa X itu adalah 3,5 juta. Namun demikian, ada satu warga di desa ini yang penghasilannya luar biasa besar, yaitu sekian T. Dan dia tidak disertakan dalam analisis ini, gitu ya. Apa bahayanya kalau kita menyertakan data yang mencil, yang ekstrim itu dalam analisis kelompok? Bahayanya apa? Dia bisa mengubah apa? Nilai rata-rata, Pak. Iya, ya. Jadi nanti angka rata-ratanya akan palsu, ya. Desa ini rata-rata pendapatannya adalah 100 juta. Padahal ketemu 100 juta itu adalah karena terkatrol oleh satu orang saja yang pendapatannya sekian T itu, gitu ya. Jadi rata-ratanya menjadi palsu, ya, menjadi palsu. Maka sarannya dalam statistik, yang mencil ini kita pisah, tidak kita buang, ya. Nanti dia kita analisis tersendiri, ya, dalam catatan, ya. Jadi nanti begitupun kita kalau melakukan analisis regresi, gambarnya kayak begini misalnya ya, tebarannya begini. Lalu ada yang ekstrim, ada satu titik ada di sini nih, kelihatan nggak ya? Di sini nih, bayangin di sini ada satu titik saja di sini. Kelihatan saya memberi tanda di sini? Kelihatan, Pak. Jadi kalau ada satu titik di sini, maka garis regresinya miring kemana? Bisa kemana? Ke bawah. Iya, bisa begini. Padahal kalau ini nggak disertakan, garisnya kan begini regresinya, betul nggak? Nah, jadi Iya. kalau titik yang outlier yang ada di sini nanti tidak kita sertakan dalam analisis kelompok. Nanti dia muncul dalam catatan saja, ya. Jadi yang ini kita pisah dulu, nanti kita jelaskan atau kita sampaikan di catatan, ya. Nah, itulah gambaran tentang kita perlu melakukan pembersihan data, dibersihkan dari kesalahan dan Keanehan data. keanehan, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini jam berapa? Masih lama ya. Oke. Ini sudah berapa orang yang bergabung? Sudah bertambah atau masih sama kayak tadi? Bertambah, Bapak. Sudah bertambah ya, baik ya. Nah, baik. Jadi setelah dibersihkan ya, kita nggak langsung mengestimasi model regresinya ya, tapi kita visualisasikan ya. Jadi kita visualisasikan data kita itu tebarannya seperti apa. Jadi divisualisasikan. Jadi biasanya disajikan dalam bentuk scatter plot. Ini scatter plot namanya ya, atau diagram pencar. Jadi kita lihat pola datanya kayak gimana ya. Apakah begini? Apakah begini? Begitu ya. Apakah begini ya. Jadi kita lihat dulu visualisasinya kayak gimana pola datanya ya. Kalau ternyata polanya seperti ini, maka beralasan kalau kita nanti menduganya atau mengestimasinya ya berupa model regresi linier. Betul nggak? Karena ada pola liniernya. Jadi kalau ditarik satu garis pendekatannya, rata-ratanya itu polanya linier, begitu ya. Bandingkan, bayangin ya. Kalau ternyata polanya itu nggak linier begini, tapi di sini nanti ada melengkungnya begitu. Setelah begini nanti melengkung begini. Di sini ada titik-titik-titik ya. Maka polanya bukan pola lurus ya, tapi dia non linier. Maka tidak logis kalau nanti kita mendekatinya dalam regresi linier. Sangat tepat nanti kalau, atau lebih tepat kalau nanti kita dekati dengan regresi non linier. Non linier bisa kuadratik, bisa kubik. Nah, begitu ya. Jadi kita lihat dulu tebaran datanya kayak gimana. Oh, kayak begini. Tapi kalau kayak begini, jadi dari visualisasi saja tidak ada alasan untuk kita lalu mengestimasinya dengan model regresi ya. Dilihat polanya saja tidak tampak ada hubungan, betul nggak?
Ini korelasinya pasti mendekati nol. Jadi korelasi yang mendekati nol, ya, yang menandai bahwa dua variabel itu nggak ada hubungannya, nggak berkaitan, maka tidak atau ini mengisyaratkan kita tidak perlu melanjutkan dalam analisis regresi, ya. Jadi pasti kalaupun kita melanjutkan dalam analisis regresi, pasti nanti kalau diuji tidak akan signifikan modelnya, gitu ya. Baik, jadi itu tahap visualisasi data, ya. Nah, kalau X-nya 1 atau 2, ya, terutama 1, ya. Jadi yang kita bisa gambarkan dalam bentuk bidang itu bisa kita visualisasikan yang kita bahas tadi itu, ya. Nah, bagaimana nanti kalau X-nya lebih dari 1, ya, apalagi lebih dari 2, ya, kan kita nggak bisa memvisualisasikan, maka nanti kita tebak aja. Yang pertama saya tebak kalau menggunakan regresi linier, lalu diuji signifikan nggak. Kalau nggak cocok, baru nanti ganti lagi. Sekarang saya tebak sepertinya mungkin, ya, polanya bukan regresi linier, tapi non linier. Misalnya regresinya regresi kuadratik, begitu, ya. Jadi karena kita nggak tahu visualisasinya, maka kita tebak-tebak dulu. Kalau linier seperti apa hasilnya, ya, apakah signifikan, ya. Kalau dibuat kuadratik, apakah nanti menjadi lebih baik modelnya. Nah, kriteria kebaikan model itu macam-macam nanti, ya. Nanti kita bahas di bawah. Jadi itu tahapan visualisasi. Jadi visualisasi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Jadi diagram sebar atau scatter plot, ya, atau scatter diagram memberikan gambaran visual mengenai kecenderungan data, potensi outlier. Jadi nanti dari plot itu kelihatan ada outlier apa enggak, ya. Dan apakah hubungan yang ada itu bersifat linier ataukah non linier. Nah, begitu, ya. Jadi ini untuk dasar kita perlu mendekatinya dengan regresi linier ataukah non linier, ya. Termasuk untuk memeriksa apakah ada outlier atau tidak. Terbayang, ya? Halo, ya, kawan-kawan, ya. Iya, Pak. Baik. Nah, Terbayang. yang ketiga baru estimasi model. Jadi nanti kita kan harus mengestimasi berarti beta nolnya berapa, beta satunya berapa, ya, dan seterusnya. Jadi kalau X-nya hanya ada satu, berarti yang kita estimasi itu, ya, beta 0 dan beta satunya. Kalau X-nya ada 2, berarti yang diestimasi adalah beta 0, beta 1, dan beta 2. Begitu, ya, dan seterusnya. Oke, setelah itu baru diuji, ya. Ada uji statistik, ya, dan validasi model. Jadi nanti ini untuk menguji apakah model yang dihasilkan tadi itu, ya, secara statistik signifikan, ya, dan dapat dijadikan dasar prediksi, ya. Jadi apakah modelnya itu signifikan, gitu, ya? Apakah kemiringannya itu signifikan, ya? Jadi kalau kemiringannya nggak signifikan, ya, berapapun nilai X ternyata Y-nya hampir tidak berubah. Jadi kemiringannya itu nggak tajam, gitu, ya. Kemiringan yang tidak tajam, bisa bayangin kemiringan yang tidak tajam hampir sejajar dengan sumbu apa? Hampir sejajar dengan sumbu. Kalau kalau kemiringannya nggak tajam, berarti hampir sejajar dengan sumbu X atau sumbu, terutama adalah sumbu X, ya. Jadi ternyata berapapun nilai X, ternyata Y-nya tidak banyak berubah. Misalnya begitu, ya, kalau dia hampir sejajar dengan sumbu Y, berarti itu tandanya X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Bisa bayangin gambarnya, ya? Bisa, ya? Halo? Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi nanti uji statistiknya ada uji T. Uji T itu nanti untuk menguji koefisien individunya, ya, secara parsial. Nanti ada contohnya di bawah. Dan uji F untuk menguji keseluruhan model, ya. Terus nanti kita lihat ketepatan modelnya, jadi atau goodness of fit, begitu, ya, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca, ya, oleh kawan-kawan, ya. Oke, nanti ada contoh interpretasinya. Baik, yang berikutnya kita juga perlu menguji asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi, ya. Jadi nanti ada linearitas,
independensi residualnya, humus kedastisitasnya, ya, normalitas residualnya. Kita harus pastikan tidak ada multikolinearitas, ya. Jadi terutama kalau X-nya lebih dari satu. Jadi kalau X-nya lebih dari satu, kita harus pastikan antar X tidak berkorelasi tinggi, gitu ya. Itu yang disebut dengan multikolinearitas, ya. Jadi nanti kawan-kawan akan lebih paham kalau sudah contoh, ya. Jadi nanti ada sesi contohnya, ya. Nah, baik. Oke. Jadi nanti ujung-ujungnya begini. Kalau misalnya, ya, begitu setelah kita uji, ternyata koefisien regresinya tidak signifikan. Misalnya begitu, ya. Jadi misalnya kita meneliti pengaruh X terhadap Y. Lalu hasilnya ternyata koefisien X-nya itu tidak signifikan. Begitu ya. Jadi misalnya ternyata kondisinya itu begitu, gitu ya. Jadi nanti maka kemungkinannya itu berarti ada asumsi-asumsi yang tidak terpenuhi, begitu ya. Misalnya ternyata asumsi linearitasnya nggak terpenuhi, ya. Jadi yang harusnya dia didekati dengan pola non-linier, tapi kita dekati dengan pola linier, sehingga hasil uji statistiknya dia tidak signifikan, ya. Jadi maka kita perlu apa? Itu yang saya kasih tebal itu, ya. Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Misalnya adalah transformasi data, penggunaan model alternatif. Model alternatif itu berarti kita mencoba mendekatinya dengan pola yang lain. Kalau yang tadi adalah linier, kita coba dengan mungkin dia polanya non-linier. Lalu kita lihat apakah ternyata hasil uji statistiknya signifikan atau tidak, begitu ya. Jadi belum tentu kalau dia ternyata hasil ujinya tidak signifikan, lalu kita buru-buru menyimpulkan bahwa X tidak berpengaruh terhadap Y. Boleh jadi kita salah dalam menduga pola hubungannya, yang seharusnya kita lebih tepat menduganya pola non-linier, tapi kita mendekatinya dengan regresi linier. Terbayang, halo teman-teman? Terbayang, Pak. Terbayang, oke, ya. Nah, nanti contohnya ada di slide ini, ya. Jadi contoh ini saya ambil dari buku saya yang warna oranye yang judulnya Pengantar Metode Statistik, ya. Yang dulu pernah saya share buku yang warna oranye yang ditulis oleh Prof. Kumaidi dan saya, itu ada bab di belakang itu analisis regresi. Nanti kawan-kawan bisa baca-baca juga di situ, ya. Jadi yang saya contohkan ini X-nya itu adalah hasil tes IQ, ya. Jadi X-nya itu IQ yang ukurnya menggunakan tes IQ. Lalu Y-nya itu adalah apa? Y-nya itu adalah IPK, ya, IPK, ya. Jadi kita teliti apakah hasil tes IQ itu bisa memprediksikan IPK, gitu ya. Jadi dugaannya adalah bahwa IQ berhubungan positif dengan IP dan bahwa perubahan IQ akan menyebabkan perubahan IP, gitu ya. Nah, berarti hipotesis statistiknya. Jadi kalau yang atas itu terkait dengan analisis korelasinya, yang bawah terkait dengan analisis regresinya, gitu ya. Regresi, oke, ya. Ini contoh datanya seperti ini. Lalu kita analisis menggunakan SPSS. Nanti langkah-langkahnya seperti ini. Kalau kita ingin bikin scatter plotnya, kalau di SPSS itu langkahnya begini, ya. Graph, legacy, dialog, ada scatter, itu untuk membuat scatter plot, ya. Lalu nanti analisis regresinya, analyze regression linear. Nanti outputnya seperti ini. Ini scatter plotnya. Dari melihat scatter plot ini, apakah tampak ada kecenderungan hubungan linear? Dari melihat tebaran yang seperti ini, apakah tampak ada kecenderungan hubungan linear? Iya. Iya, garisnya kira-kiranya begini, ya. Straight, betul nggak? Betul. Betul, ya. Ini kalau dihitung korelasinya pasti ada, tinggi, ya. Korelasinya ketemu berapa? 0,789, tergolong tinggi, ya. Jadi nanti B0-nya berapa ini? Beta 0-nya.
beta nolnya negatif 1,132. B1-nya 0,037. Betul nggak? Betul ya. Jadi nanti cara membacanya begitu. Berarti persamaannya kayak begini kan? Y sama dengan negatif 1,132 plus 0,037X. Begitu ya. Jadi interpretasinya, tadi tabel model summary menyajikan koefisien korelasi ganda atau R besar sebesar 0,789. Menunjukkan kekuatan hubungan yang kuat antara IQ dan IP. Dalam kasus regresi sederhana, yaitu yang hanya memuat satu variabel independen, maka nilai R besar ya sama dengan nilai R kecil ya. Jadi R besar itu korelasi yang secara keseluruhan gitu ya. Jadi karena kita hanya bicara X-nya hanya ada satu, maka nilai R besar pasti sama dengan nilai R kecil. Beda lagi nanti ketika kita bicara regresi berganda, yang X-nya lebih dari satu ya. Nanti nilai R besar belum tentu sama dengan nilai R kecil ya. Jadi R kecil itu korelasi bivariate ya, yang hanya bicara dua variabel. R besar itu secara keseluruhan ya, yang itu meliputi semua variabel ya. Nah, sementara koefisien determinasi atau R square ya, itu biasa dibaca dengan R square ya, atau R kuadrat, atau yang dia biasa disebut dengan koefisien determinasi ya. Tadi nilainya 0,644. Jadi kalau di SPSS itu di sini kan muncul nilai, ada titik di paling depan ini menandai apa? Berarti di depannya ini ada 0 gitu ya. 0,612. Ini juga bacanya begitu. 0,622. Ini bacanya juga 0,789. Jadi ada titik di depan itu maksudnya adalah di depan titik itu ada komanya, ada 0, ada nolnya gitu ya maksud saya. Jadi itu 0,612. Cara bacanya gitu ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Oke. Jadi sebesar 0,644 menunjukkan bahwa variasi IP ditentukan oleh variasi IQ sebesar 64,4%. Ya. Jadi nanti berarti persamaannya kan kayak begini ya, di mana Y-nya itu IP dan G-nya itu adalah IQ ya. Nah, jadi nanti berarti 0,037 itu adalah beta satunya ya. Ini menunjukkan apa? Kemiringan garisnya itu ya. Negatif 1,132 itu berarti titik potongnya dengan sumbu Y. Garisnya itu pasti ini kan garisnya begini, seret, pasti motong dengan sumbu Y-nya itu adalah di titik berapa? 0, berapa tadi? Negatif 1,132. 132. Nah, begitu ya, teman-teman ya. Nanti model ini bisa kita manfaatkan untuk apa? Prediksi, gitu ya. Jadi nanti penggunaan model regresi untuk kepentingan prediksi digambarkan sebagai berikut, ya. Tadi kan persamaannya Y sama dengan negatif 1,132 plus sekian, ya. Jika pada saat seleksi masuk, jadi model ini tadi itu berdasarkan data yang sudah ada kan, data mahasiswa yang sekarang sudah diterima kan, sudah kuliah kan, betul nggak? Iya, betul. Nah, lalu model ini kan akan digunakan untuk memprediksi. Memprediksikan siapa? Apakah memprediksikan orang yang sudah lulus itu, sudah wisuda itu? Tidak, tapi digunakan untuk memprediksi nanti mahasiswa baru itu, ya. Ini akan digunakan untuk memprediksikan mahasiswa baru, ya. Jadi kalau ternyata prediksinya tinggi, daya prediksinya tinggi, maka penggunaan ujian masuk itu bisa dilanjutkan, betul nggak? Betul, Tapi Pak. kalau ternyata daya prediksinya rendah, ternyata pengaruh X itu tidak signifikan terhadap Y, maka untuk tahun berikutnya menggunakan ujian yang sama dengan yang sudah-sudah itu perlu dipertimbangkan, ya, karena memang ternyata daya prediksinya tidak signifikan. Mungkin kita perlu merencanakan pola sistem penerimaan yang berbeda, begitu ya, karena yang sudah-sudah ternyata menunjukkan daya prediksinya rendah. Nah, maksudnya begitu ya. Jadi analisis ini bisa digunakan sekaligus untuk mengevaluasi daya prediksi model seleksi yang sudah-sudah itu, begitu ya. Terbayang teman-teman? Jadi nanti cara penerapan prediksinya begini.
Jika pada saat seleksi masuk, seorang calon mahasiswa memiliki skor IQ sebesar 110, oh tadi saya salah ya. Ini ceritanya bukan skor ujian masuk ya, tapi IQ ya. Yang skor Ya, tadi contoh yang tadi ya, yang apa? Yang di atas tadi ya. Ini misalnya tesnya itu tes IQ ya. Jadi tes kan di tes masuk itu kan juga ada yang model pakai tes IQ kan? Betul nggak? betul Pak, ada. Jadi ini tes masuknya tes IQ nih. Pakai tes IQ. Jika ada calon mahasiswa skor IQ-nya itu 110, berapa perkiraan IPK-nya jika dia diterima nanti? Kan begitu ya. Berarti X-nya itu berapa? 110 dimasukkan ke sini, kali ini ditambah ini. Maka prediksinya nanti dia IPK-nya 2,94 kalau dia diterima. Nah, begitu ya. Prediksi ini berdasarkan data masa lalu. Begitu ya. Iya Terbayang? Pak. Oke. Betul. Jadi, berdasarkan model regresi tersebut, seseorang yang memiliki skor IQ 110 pada saat seleksi masuk, maka diprediksikan akan memperoleh IPK sebesar 2,94 setelah mengikuti kuliah jika diterima. Begitu ya. Tentu saja, nah ini penting nih, statement yang terakhir ya. Tentu saja model ini tidak membicarakan kondisi X yang sama dengan 0. Karena pada hakikatnya tidak ada skor IQ yang sama dengan 0. Jadi jangan memperkirakan begini, berarti kira-kira kalau X-nya itu 0, nanti dia IPK-nya berapa ya? Kalau dimasukkan X-nya 0, IPK-nya berapa? IPK-nya negatif 1,132. Oke, ada nggak IPK sebesar sebegitu negatif? Tidak Tidak. ada. Nggak ada kan? Jadi jangan membuat prediksi untuk X yang sama dengan 0. Karena pada hakikatnya tidak ada skor IQ yang sama dengan 0. Tes IQ itu kan skornya tidak dimulai dari 0, ya kan? Dan tidak ada orang yang IQ-nya 0 itu nggak ada, gitu ya. Maka jangan membuat prediksi atau bertanya prediksi untuk orang yang X-nya itu 0 atau IQ-nya itu 0, gitu ya. Nah, baik, ini pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan ini membantu. Nanti rekamannya bisa saya unggah ya di YouTube ya, yang bisa kita simak kembali ya teman-teman ya. Ada pertanyaan kawan-kawan? Ada? Cukup? Cukup ya?